harus ada sendi. Pokoknya ciri-cirinya itu harus ada 2 sendi sama 2 tulang. Jadi nggak bisa kalau cuma 1 doang. Ya, contoh nih di tangan, di jari. Kalau misalnya di sini yang fraktur, maka dia harus sampai belakang sini yang terfiksasi. Kalau kemarin saya punya tuh yang buat jari ada fiksasi. Nah sekarang kita akan melakukan pemindaian dulu ya, karena ininya lagi diambil nih yang buat kaki. Ada 3 dong, masa 2? 1 lagi, biasanya ada 3. Ini semuanya 3-3, nggak ada yang ambil 2-2. Oke, alatnya yang dibutuhkan itu ini mitela. Ya, tahu mitela? Apa? Apa mitela jadinya? Itu. Kain apa? Kain apa? Ini namanya kain apa nih? Bentuknya kayak gimana? Segitiga. Mitela itu kain segitiga, ya. Untuk membuat bidai harus ini. Ya, kita membuatnya. Nanti kalau dibantu, sorry, tempat aja. Ini juga kayaknya kurang banyak nih mitelanya. Jadi caranya kita akan lipat dulu ya si mitela ini. Lipat 2 dulu. Udah? Belum, lipat 2. Tadi sebenarnya udah dilipat. Lipat 2. Udah? Jangan lipat 2 lagi. Ini namanya lipatan 4. Sudah? Lipat lagi jadi 8. Kita butuhnya begini. Mitelanya begini seperti ini. Ya. Berapa banyak butuhnya? Nanti kita lihat dia butuhnya berapa banyak. Karena kalau misalnya orangnya besar, berarti ininya butuhnya double. Kurang panjang. Ya. Kayak kacu ya. Sudah? Oke, kumpulin dulu sini. Dilipat 2. Ini dia, panjangin Jar. Gini Ji. Kumpulin. Udah lipat aja semana. Masuk aja lipat 2, udah lipat 2. Nah, lipat 2 kumpulin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pakai 5 aja dulu ya, mudah-mudahan cukup. Harusnya disiapkan yang banyak, karena cuma butuh 5. Ya, ini bisa pakai ini, atau kita menggunakan ini namanya elastic band. Tapi kalau elastic band, sayang, nanti dia melar. Ya, jadi kita pakainya ini. Sekarang kita misalnya ada korban, dia mengalami fraktur sepertiga tibia. Di mana tibia? Tibia mana? Dextra. Kanan. Sepertiganya di mana? Sepertiga distal. Ayo lu, distal di mana distal? Sepertiga di bawah. Tibia mana tibia? Ada di Tulang? sini ya, atas. Tulang kering. Sepertiga distal. Tibianya dibagi 3, 1, 2, 3. Sepertiganya di mana berarti? Atas, bawah. Bawah, berarti dia daerah sini frakturnya. Frakturnya fraktur tertutup. Ya, maka kita akan lakukan pembidaian. Saya butuh 1 orang bantuin. Saya pakainya ini. Oke, ya. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita cek dulu PMS, pulsasi, motorik, sama sensorik. Di mana? Di dorsalis pedis kita cek. Ini pakai pulsasi lagi, jadi saya tangannya. Buka tuh, no. Buka tuh. Ya, oke. Teraba ya, Pak. Saya angkat ya. Jadi pada saat kalau misalnya ketemu pasien, kita lakukan angkat. Ini angkatnya tidak boleh 1 yang angkat di sini, tapi harus di 2 sendi. Sendi sini sama sini yang diangkat. Jadi gimana caranya? Harusnya pakai handphone. Mana apa aja? Oke ya. Jadi di sini nih ya, angkat 1, 2, 3. Sekalian ditarik. Biasa ditarik. Ini ditarik ya nih. Ini saya tarik tuh. Dan saya ketarik walaupun tangan 1 saya narik. Kemudian yang satunya tolong masukin ke bawah situ. Bau pas kakinya. Iya, bau. Angkat lagi terus sampai ke atas paha. Sampai ke atas paha. Oke. Ya. Ini udah nih. Kalau udah kayak gini gampang. Kita ngangkatnya karena dia udah dalam garis lurus. Kita angkat ini aja tuh. Ya. Kalau sudah, kita pasang nih. Dia tadi di mana frakturnya?
Kanan Dextra. Tiga. Dextra. Iya. Bagian Dextra. Berarti di sini ya. Oke. Caranya, ini yang satu. Oh ya, ini bidai ada dua sisi kalau dilihat. Nih, ini sisi tebel. Ini sisi empuk. Ini sisi tebel ya. Kalau dari saya ini sisi tebel nih, tebel. Ini sisi yang tipis. Yang selalu berhadapan dengan pasien itu selalu posisinya yang tebal. Kenapa? Memberikan kenyamanan. Karena kalau yang tipis ini langsung kayu. Jadi posisinya tuh selalu yang tebal nih. Tuh yang empuk. Jadi kita akan pasang sini satu. Coba lebih ini ketal yang mana? Ini enggak ya? Sini satu, ya. Sampai sini satu. Tuh. Jadi jangan masangnya itu cuma dua, karena kalau dua nanti lama-lama jadinya begini segitiga. Keseringan ambulan itu datang pasien di bidai hanya dengan dua sisi. Ujung-ujungnya jadi begini. Ini nggak nyaman buat pasien. Yang ada tambah sakit. Jadi harus tiga. Ya. Kalau sudah nih seperti ini. Nah, sekarang ini dimasukkan. Ya. Posisinya dibikin satu panjang, satu pendek. Tuh. Ya, semuanya dibikin panjang sama pendek. Sekarang kita masukkan. Diukur dulu karena dia harus memfiksasi daerah. Tadi apa daerah apa? Sendi. Maka kita masukkan nih, sendinya di mana? Sini satu, angkat. Saya angkat ya Pak. Nih satu. Sendinya di mana lagi? Daerah mana lagi sendinya? Lutut. Lutut kita fiksasi atas dan bawah karena dia akan bergerak. Ya, satu. Satu lagi. Nih, satu lagi di sini. Sebenarnya ini cukup. Segini aja cukup. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan lagi boleh. Tapi kita pakai 3 dulu ya. Kita pakai 3, baru ini dipasang. Posisi yang tebal selalu ke pasien. Ya. Kemudian yang panjang. Biasanya saya kalau makein ini sampai sini ininya diikat. Pahanya diikat lagi. Ya, tapi kita pakai satu dulu. Nah, ini kan ada dua nih. Ya. Yang ini yang panjang ini kan ada dua nih, ya. Yang panjang itu pegangnya satu sini. Yang panjang masukin ke tadi lipatan ini kan ada bolongan sini, masukin. Nih, tuh. Ini kan bolong nih. Tuh, bolong ya. Masukin. Masuk, tarik. Tarik. Tariknya jangan diituin, pokoknya tinggal digini-giniin aja tuh. Ikatnya selalu ada di samping. Ikatnya kayak gimana Pak? Terserah, bebas, jangan diikat mati. Ya, yang rapi, kalian perawat, rapi. Kalau semuanya ada di samping, semuanya di samping. Jangan ada yang di atas. Ingat tadi di atas ada fraktur. Ini juga sama ya. Ambil yang panjang ya. Satu lagi. Kalau nggak sampai, ininya disambung. Nah, jadi dia harus memfiksasi sendi. Ini masih bisa diangkat, coba diangkat Pak. Masih bisa ngangkat, kenapa? Karena nggak keikat. Ya, tapi minimal dia sendinya nggak ketekuk nih dua. Ya, tidak bergerak. Kemudian kalau sudah dilakukan pemeriksaan pulsasi, Pak tolong gerakin Pak. Dicubit, Pak berasa nggak Pak? Berasa. Pulsasi, motorik, sensorik selalu pemeriksaan itu sebelum dan sesudah di bidai. Ya, ini cara melakukan pembidaian. Yang birunya namanya spalak. Yang kain mitelanya ini disebut juga dengan bidai. Mau dibikin lagi sampai paha? Boleh. Boleh. Jadi kita ikat ya. Apa tadi? Spalak. Oke.
Spalak. 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 Iya, spalak. Warna Nih biru. caranya gini, kalau masukin di bawah, saya dari situ ya. Kalau masukin dari bawah badan, raba di sini tuh ada lekukan nih, di sini nih, tuh. Nih, ada lekukan tuh. Di pinggang. Ya. Jadi kita masukinnya dari pinggang. Masukinnya gini. Karena saya sudah di sebelah sini. Nih. Permisi ya, Pak. Masuk nih. Tuh, langsung masuk tuh. Tuh, langsung masuk. Ya, langsung masuk, ininya dicabut. Papannya dicabut. Tinggal digeser. Tinggal digeser. Ini masuk ke bagian sini tuh. Ya. Dirapetin. Nah, ini kan nggak sampai nih. Nggak sampai kan? Sambung. Nih, sambung ke sini, berarti ini ke sini nih. Ini yang panjang, ini yang pendek. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Ini daerah segitiga. Ya, jadi hati-hati. Oke? Berhati-hati. Nah, ini diikatnya di sini. Ikat, coba ayo sini temennya. Kalau kencengan kan temennya berasa ya. Cenggong. Iya. Ikat. Sakit gak? Cenggong. Dah. Udah deh, ini coba. Udah ya, seperti ini. Kalau mau lebih aman, jadi dia nggak akan bergerak nih. Kalau misalnya ada frakturnya di daerah panggul, maka kakinya ini akan kita ikat nih. Pada saat kita melakukan transportasi, ya, ini diikat. Tadi pakai itu, ini diikat nih. Kakinya di sini diikat. Kenapa? Biar nggak bergerak. Jadi dia harus diikat. Diikat satu lagi ke sini. Dia tidak bergerak. Ada yang mau ditanyakan? Gampang kan ini sebenarnya? Selalu ingat, pembidayaan itu butuhnya 3 spalak. Paham ya? Spalak yang mana spalak? Biru. Kalau yang putih? Midai. Pembidayanya. Jelas ya? Jadi intinya adalah pembidayaan itu adalah memfiksasi 2 sendi. Jadi harus ada 2 sendi yang terfiksasi. Sendi pertama, sendi kedua. Tali. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gampang, kalau ini gampang. Nanti pada saat KGD kita ketemu lagi. Ya, KGD kita ketemu lagi cara pasang ini. Mitena. Oke, selanjutnya Kalau dibutuhkan 3 mitena. kita melakukan 3 spalak. pembidayaan juga, tapi menggunakan elastis band. Ya, caranya itu selalu menggunakan dari bawah ke atas. Ya, dan dia membuatnya itu dalam bentuk angka 8. Yuk, kakinya ditekuk. Kita contohnya di lutut ya, biar kelihatan. Karena kalau di bawah bisa, tapi nggak akan kelihatan sama kalian. Jadi posisinya itu selalu seperti ini. Nih, posisinya selalu begini. Gulungannya di atas, jangan gulungannya di bawah. Paham? Gulungannya di atas nih. Contohnya seperti ini. Kita ambil, misalnya dia ada cedera nih, cederanya di daerah patella. Kita lilitin dulu. Ini 2 kali, biasanya sih 2 kali cukup. Nah, kalau sudah 2, ini sekarang kita baru mulai nih. Kita masukin ke sini, bentuknya angka 8. Ikuti jalur yang sudah ada. Sini deketan. Tuh, ikuti jalur yang sudah ada. Ikuti ya jalurnya. Udah masuk itu. Udah pernah lihat. Ini habis gimana? Sambung.
Ih, gerah. Sambung ya. Berarti ini mulainya dari bawah. Dari sini ulanginnya. Dia akan memulai ke sini. Ini sudah selesai. Kita baru ke sini. Oke. Karena nggak semuanya, kadang-kadang ininya hilang. Kalau ininya hilang gampang, tinggal dilipat segitiga, ini masukin. Ini udah aman. Kalau ininya masih ada, ya pakai ininya nih, penguncinya, ya. Kalau penguncinya masih ada, tinggal dipakai. Dah, cek lagi pulsasi, motorik, sensorik. Kenapa jangan sampai ini kekencengan? Lihat, dia punya ini ya. Tadi karena ini nyambung, jadinya agak beda nih. Dia punya sisik tuh. Mau dimanapun dia akan punya sisik. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Aktif dia. Sampai sini jelas? Gampang loh bikinnya. Jangan jelas-jelas saja, pada saat saya coba susah lu pada. Bisa nggak? Bisa. Oke, sekarang saya lihatin lagi yang gampang di tangan. Tangan kan nggak ketekuk ya. Tangan, coba tangan. Tangan ya. Iya, pokoknya pasrah aja, udah pasrah. Ntar kepalanya, abis ini kepalanya. Kakinya belum, yang sebelah sini belum. Oke ya, jadi gini ya. Ini posisinya selalu seperti ini. Nih, posisinya selalu seperti ini. Satu, nih, itu 1, 2. Kalau sudah 2, nih kalau sudah 2, ke angka 8, ke atas dulu. Ke atas. Anggap lukanya sampai sini. Balikin ke sini. Turunin ke bawah. Nah, turunin ke bawah. Kemudian bentuk seperti sisik tuh. Nanti ada sisiknya. Ntar lihat ya. Ini nanti akan ada sisiknya nih. Tuh. Nih. Jadi bukan kayak ngebungkus lontong. Tahu nggak ngebungkus lontong? Ini saya selesaikan dulu ya. Bukan kayak ngebungkus lontong. Yang di darat tuh, yang terbang. Udah ya, ini anggap selesai. Ini anggap selesai. Dah, ngebungkus lontong kayak gimana Pak? Ngebungkus lontong. Asal. Ini ngebungkus lontong. Tuh. Ngebungkus lontong. Terus aja dililit sampai habis. Coba gue lilit kan. Namanya ngebungkus lontong. Tuh, beda kan? Iya, beda tuh. Ini ngebungkus lontong. Ya? Beda kan? Beda. Sekarang kakinya ini, telapak kakinya mau kita bungkus juga? Bungkus. Biar nanti kalau kita kekuk gampang ya. Bungkus sudah. Gue tolongin dulu ya, mempersulit hidup. Ini kita taruh Tolongin dulu. kakinya dipegangin gini. Kalau saya sendiri ribet. Gue tolongin dulu ya. Sebelah sini biar nggak bentrok kan saya.
Jangan dipegang. Nah, ya. Ini sama ya. Kita mulainya dari bawah. Nih. Dari telapak kaki. Jadi kalau misalnya nanti pada saat kalian melakukan pembalutan pada sini bisa dikit gerak cuy. Ini nggak bisa diputer apa? Puter. Oh ini puter ya. Pada saat kalian membalut luka DM di kaki, jangan juga membungkusnya kayak bungkus lontong. Ini kayak gini nih. Tapi memang ini butuh yang panjang. 2. Nah, ini baru ke sini nih, tuh. Naikin ke atas. Nih, ke atas. Turunin. Tuh. Atas. Angka 8 ya dia ya. Membentuk angka 8 sampai nanti ini ketutup nih. Kakinya lurus. Kakinya lurusin, nanti kamu kakinya itu. Nah. Ini begini. Ada Ini begini. sepatunya lu mana? Kata itu yang ini kaki itu. Ini soalnya kata itu kalau pakai kaki nggak perlu seperti itu. Tumitnya tutup nggak? Tutup. Tutup kan? Tuh. Sudah habis. Ini naikin ke atas. Kena jempol. Udah, tapi kan nggak bungkus lontong. Ini nanti kalau misalnya mau dirapin, tinggal dirapin, diturunin. Tuh. Kata ini kan. Tidak seperti membungkus lontong yang asal lilit, asal gulung. Oke? Jelas? Jelas. Udah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain? Nah sekarang gimana caranya menggunakan kruk? Pasiennya harus berdiri, tolong dibantu berdiri pasiennya. Nah, Stiker, Roy. Stiker, Roy. Stiker. Stiker. itu udah berantakan kan tadi kan ganti ya. Lihat pantatnya. Aura. Aura-aura. Oke. Ini nih ya. Diukur dulu. Diukur pakai jarinya pasien 3 jari. Diketek. Jadi dari ketek ini pas diketiak 3 jarinya dia. Jangan pakai jarinya kita. Nanti. Ya, ayo. Ukur. 3 jari kamu sini. Yang pakai tangan ini. Ukur pakai 3 jari gini. Di bawah ketek. Taruh gini nih. Ya, nah. Berarti dia tingginya di sini ya. Ini kita pendekin nih. Cara pendekinnya dia sebenarnya tinggal di sini nih. Tuh ya, tinggal ditekan. Tuh. Lah iya. Ini nggak boleh di sini. Kesalahan umum ini selalu berada di ketek. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nanti terjadi kontraktur. Akhirnya apa? Aliran darah ke lengan berkurang karena ketekan. Karena rata-rata orang akan bertumpuk begini. Ya, nggak boleh. Coba ukur lagi. Ukur dulu pakai tangan kamu. Masih itu ya? Masih tinggi. Tinggi, pendekin lagi. Oke. Coba tak jarinya. Tiga jari. Ini di atas ini. Pas ya? Nih, 3 jari. Berarti kita yang satu ini juga sama. Bal pari tok. Lari coba tak. Udah, nih. Pendek kan enggak? Udah, posisinya
Aduh, sebentar sini. Saya kasih lihat dulu. Posisinya madep sana. Wede. Posisinya selalu seperti ini, namanya tripod position. 15 cm di depan, satu lagi di depan. Tripod position. Posisi standby. Ya. Posisi standby-nya seperti itu. Nah, ini juga bisa dinaikin nih. Kalau misalnya terlalu Pendek. terlalu jauh, tinggal dinaikin. Ini bisa diputar. Ya, ini tinggal dinaikin nih ke sini. Karena kayaknya terlalu jauh tuh pegangannya. Iya. Ya, jadi naikin satu lagi. Jadi naik juga satu lagi. Coba sini. Kita setting lagi. Putar tahun. Ayo bantuin satu lagi, naikin satu aja. Robot. Udah kan ini? Udah. Udah, Cak. Udah setengah jam.